Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya di hari ini ya masih tetap terus selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia ya. Dan aku juga berdoa ya, semoga seberat apapun masalah kamu guys, semoga bisa segera terselesaikan. Oke, kali ini ya kita akan melakukan general reading lagi ya, seperti biasanya. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah kenapa dia masih ada di dalam pikiran kamu. Tanda-tanda semesta tentang dia yang harus kamu ketahui. Ya, jadi di video kali ini kita akan mengungkap secara jelas dan nyata kenapa dia masih ada di pikiran kamu, dan kita akan melihat ya tanda-tanda semesta tentang dia yang harus kamu ketahui. Jadi kita akan lihat mulai dari siapa dia, seseorang yang masih ada di dalam pikiran kamu ya. Kemudian kita akan lihat ciri-cirinya ya. Dan kita juga akan melihat ya tanda-tanda semesta tentang dia yang harus kamu ketahui secara jelas. Jadi seperti itu, oke? Disclaimer bagi kamu karena ini sifatnya sekali lagi ya energi general, jadi nggak secara personal ya. Jadi menyangkut energi luas, jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa beberapa aja yang cocok. Jadi saran dari aku buat teman-teman semuanya, ambil aja hikmah positifnya dan yang negatifnya dibuang ya. Dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Disclaimer ya. Oke, dan bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau mau coaching, kalian bisa silakan langsung saja klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, karena nanti otomatis akan langsung direct ya ke nomor kontak WA aku. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan mulai. Tarik energi dia. Wow, agak berat ya malam ini. Mungkin banyak saat ini di antara teman-teman tuh yang sedang mengalami suatu tekanan pikiran ya, nggak tahu kenapa ya, mungkin memikirkan banyak urusan ya, masalah keuangan ya, ditambah masalah urusan cinta yang kayaknya itu nggak kelar-kelar gitu. Jadi makanya energi kalian tuh di malam ini benar-benar aku bisa merasakan vibrasinya berat ya. Atau mungkin saat ini ada yang rasa digantung ya, bisa juga rasa digantung-gantung nggak jelas sama seseorang yang nggak jelas juga. Bisa jadi ya kayak gitu. Oke, langsung saja kita akan lihat di sini. Siapakah dia, seseorang yang masih ada di dalam pikiran kamu saat ini? Siapakah dia, seseorang yang masih ada di dalam pikiran kamu saat ini? Siapakah dia, seseorang yang masih ada di dalam pikiran kamu saat ini? Tolong berikan petunjuk dan informasi kepada aku. Kita akan cek dulu siapakah dia orangnya. Tara, wow. Menarik ya. Aku merasa ya, dia adalah seseorang yang sejatinya itu dia nggak bisa menjaga suatu amanat atau komitmen yang sudah kalian bangun gitu. Karena aku merasa sepanjang kamu menjalin hubungan dengan dia, banyak sekali ya situasi yang membuat kamu tuh connect nggak connect ya, yang membuat kamu tuh sering putus nyambung sama dia. Dan aku melihat ya, ada beberapa di antara kamu tuh yang saat ini benar-benar sudah merasa capek, merasa lelah gitu ya. Sudah banyak yang kamu korbankan demi dia, tapi dia sama sekali ya tidak pernah menunjukkan suatu effort yang membuat kamu tuh ngerasa bahagia. Jadi ya udah gitu, kayak kamu tuh saat ini hanya bisa pasrah, hanya bisa capek gitu, karena percuma juga ngeluh ke dia gitu, karena ujung-ujungnya ini akan menjadi suatu pertengkaran. Daripada aku berargu argumen dengan kamu, ya udah lebih baik aku pasrah ya, semuanya aku serahkan aja kepada Tuhan. Karena ya percuma gitu, aku ngomong A, B, C, kamu tuh nggak pernah dengerin aku ya, kamu tuh menyepelekan segala bentuk nasihat atau kata-kata yang sudah aku ucapkan kepada diri kamu. Jadi daripada aku sia-sia, ya udah gitu, ini semuanya aku serahkan aja kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena memang ya aku lihat kamu saat ini benar-benar berada di suatu titik jenuh ya, suatu titik jenuh dalam suatu hubungan. Tapi kamu juga sadar bahwa lepas dari dirinya dia itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena kamu sudah mencoba ya beberapa kali menjauh darinya, melupakannya, tapi tetap aja dia masih ada di dalam pikiran kamu. Sebenarnya nggak cuma kamu aja, dia pun juga sama. Ya, dia pun juga bergejolak. Ya, sempat aku merasa ada beberapa di antara mereka itu juga ingin ya melupakan kamu. Mungkin
kalian sedang berantem gitu ya, kemudian kalian ingin break, ingin putus gitu ya. Bukannya dia lupa sama kamu, justru malah membuat dia ini kepikiran kamu. Dan pada akhirnya ya sudah, kalian kembali dalam satu circle yang sama. Dan di sini memang aku ngerasa bahwa sejatinya entah kamu atau dia ya, kayaknya kalian berdua ini sama-sama tidak ada itikat untuk berusaha mengimbangi kekurangan kalian satu sama lain gitu. Karena ya orang ini tuh terlalu keras dengan ego dia, dan kamu juga terlalu keras dengan pendapat kamu. Jadi kayak kamu sama dia ini bagaikan air dan minyak yang susah untuk bersatu, susah untuk disatukan. Ya mungkin bisa kecampur tapi bentar ya. Habis kecampur ya udah pisah lagi. Kayak minyak itu kan kayak gitu ya. Diaduk tuh ya bisa kecampur gitu. Tapi 5 menit, 10 menit ya, atau 1 jam, 2 jam kemudian udah ya, misah lagi. Ya udah, itu gambaran kamu sama dia. Itu karena kalian sama-sama tidak mau belajar untuk sama-sama mengimbangi satu sama lain, terutama dia. Karena menurut aku tuh kamu saat ini sedang berdealing dengan seseorang yang kayaknya pemikirannya keras ya, keras kepala, sekeras kepala batu. Jadi ya sudah, memang ini ujian kamu. Kamu harus banyak-banyak sabar, harus perkuat mental kamu, karena menjalin hubungan dengan seseorang yang seperti ini itu tidaklah mudah. Jadi dibutuhkan effort, pengorbanan ya, dan mungkin kesabaran juga kayak gitu. Kita akan lihat lagi di sini. Siapakah dia? Siapakah dia seseorang yang masih ada di dalam pikiran kamu? Siapakah dia seseorang yang masih ada di dalam pikiran kamu saat ini? Siapakah dia seseorang yang masih ada di dalam pikiran kamu saat ini? Tolong berikan petunjuk dan informasi kepada aku. Kita cek dulu. Wow. Kalau dilihat dari energinya, aku merasa ya, dia adalah seseorang yang saat ini membuat diri kamu tuh merasa menyesal gitu ya. Kenapa ya aku dipertemukan kalau pada akhirnya aku sendiri yang menelan rasa kekecewaan. Karena dia yang kamu kenal di awal dengan dia yang kamu kenal sekarang semuanya berbeda gitu ya. Karena memang terlihat kan di sini dia bertopeng gitu. Seolah-olah dia ini menutupi sisi negatif dia dengan sisi positif agar terlihat sempurna. Tetapi setelah kamu menyadari ternyata dia manipulatif ya, ternyata dia bertopeng, ternyata dia tidak bersungguh-sungguh mencintaimu, justru malah dia hanya mempermainkan perasaan kamu dan memanfaatkan kelebihan kamu kayak gitu. Dan di sini tuh aku merasa ya, kayaknya kamu itu bagaikan menjadi piaraan dia gitu loh, yang kayak seenak dia permainkan, yang seenak dia manfaatkan gitu ya. Padahal kamu mencintai dia ini benar-benar ikhlas gitu ya. Kamu tuh nggak pernah komentar yang aneh-aneh, kamu tuh bisa menerima kekurangannya gitu ya. Tetapi kenapa ya ketulusan kamu tuh harus ditukar ya dengan ketidakbahagiaan dan rasa sakit hati itu yang sepertinya nggak pernah bisa kamu lupakan. Karena ya kebaikan kamu ke dia ini nggak kurang-kurang gitu ya. Mungkin di saat dia sedang membutuhkan sesuatu, kamu adalah garda terdepan. Tapi di saat kamu membutuhkan sesuatu darinya, dia lepas tangan. Kayak gitu, seolah-olah dia melupakan tanggung jawab dia sebagai seorang pasangan. Dan saat ini aku melihat ada beberapa di antara kamu tuh yang ngerasa nyesel banget gitu loh. Kenapa ya aku tuh harus dipertemukan kalau pada akhirnya aku sendiri yang dia permainkan ya, kayak gitu. Dan di sini aku melihat ya, sejatinya kamu benar-benar merasa tertekan dan tersiksa ya, tapi nggak tahu kenapa ya, kayak diri kamu ini merasa kayak kena magic ya, kayak merasa kena peletnya dia gitu loh. Ya udah sadar gitu ya, kamu tuh nggak bahagia-bahagia amat menjalin hubungan sama nih orang gitu, tapi kamu susah melupakannya gitu, kamu susah lepas dari kehidupannya karena memang ya di sini kamu yang banyak berkorban gitu, sehingga tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk bisa melupakan dia. Meskipun ya kamu sadar gitu ya, mempertahankan rasanya sakit, melepaskan tapi rasanya sulit, seperti itu. Ini aku juga merasakan adanya suatu energi lain ya. Beberapa di antara mereka ini juga orang yang sepertinya itu suka apa ya, mungkin secara nggak langsung tidak gitu ya, tapi secara nggak langsung tuh kayak kesannya kamu tuh suka dibanding-bandingkan dengan yang lain gitu ya.
Terus beberapa di antara mereka juga memang orangnya itu suka ini ya, suka lempar batu sembunyi tangan gitu. Jadi siapa yang berbuat salah tapi siapa yang disalahkan, kayak gitu. Jadi ya udah gitu, kamu tuh hanya bisa diam dan pasrah, ya. Tapi ya karena semesta masih sayang sama kamu ya. Jadi kayak dikit-dikit tuh kebobrokan dia, kebohongan dia itu terbongkar secara pelan-pelan gitu, ya. Karena ya ini sebenarnya apa ya, suatu anugerah tapi juga menjadi suatu duka bagi diri kamu gitu. Ya mungkin berkahnya itu ya kamu melihat gitu ya, bahwa ternyata seseorang yang terlihat baik di depan tuh tidak selamanya baik gitu. Karena sebaik-baiknya manusia itu nggak ada yang sempurna gitu ya. Jadi kayak kamu tuh pada akhirnya secara perlahan dikit-dikit tuh juga sudah mencium ya, bagaimana cara dia mencintai kamu, dan ternyata selama ini tuh dia hanya mempermainkan dan memanfaatkan kamu kayak gitu. Terus aku juga lihat ya, kayak kamu tuh sebenarnya ingin menuntut keadilan dari dirinya dia, dimana keadilan tersebut tuh ya kamu ingin menuntut gitu ya, apa yang pernah dia katakan yang membuat kamu tuh jatuh hati kepada dirinya dia gitu ya. Jadi kayak kamu ingin menuntut apa yang pernah dia katakan di awal ya, yang pada akhirnya itu membuat kamu jatuh cinta sama dia. Kayak misalkan ya, mana janji setiamu dulu, mana janji jaga kepercayaan, jaga komitmen ya, kayak gitu. Kamu ingin menuntut keadilan itu sebenarnya. Kita lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang masih ada di pikiran kamu sampai detik ini. Siapakah dia? Seseorang yang masih ada di dalam pikiran kamu sampai detik ini. Siapakah dia? Seseorang yang masih ada di pikiran kamu sampai detik ini. Wow. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang menyesali rasa bersalah dia ke kamu. Karena selama dia menjalin hubungan dengan kamu, dia bukan menjadi pasangan yang terbaik untuk kamu, tapi menjadi pasangan ya, salah satu seseorang yang menyimpan memori buruk di dalam pikiran kamu. Kenapa? Ya karena dia ini sepertinya sering berdrama ya. Dia sering gak jujur sama kamu. Bahkan ada juga beberapa di antara mereka ini yang sempat ketahuan gak setia sama kamu, meskipun kamu gak pernah berkhianat ke dia, tapi kesetiaan kamu ditukar dengan pengkhianatan. Sehingga itu yang membuat kamu tuh bener-bener susah untuk memaafkan dia. Tapi kamu juga sadar gitu bahwa pikiran kamu saat ini terlalu stres ya, karena selalu tertekan ya, keinget-inget dia terus gitu ya. Ya keinget kejahatannya, keinget kebaikannya, keinget nostalgia yang pernah kalian lalui. Jadi kayak pikiran kamu saat ini tuh bener-bener merasa nano-nano gitu. Dan di sini tuh ya, setelah kamu ya sepertinya mulai memudar ya perasaan kamu ke dia, dan ini sepertinya mulai menyesal gitu ya. Dia mulai menyadari gitu ya, betapa bersalahnya dia gitu. Karena bukannya dia ngebahagiain kamu, justru malah orang itu sering membebani kamu ya, dengan sikap dan tingkah perilaku dia yang di luar nurul, yang di luar nalar gitu. Terus saat ini tuh aku melihat ya, beberapa di antara mereka ini kayaknya sedang mencoba ya membujuk kamu kembali ya, sedang meminta maaf ke kamu dan berharap bahwa kamu tuh maafin dia dan meriset semuanya dari nol kembali gitu. Cuman ada juga di antara kamu tuh yang kayaknya sudah terlanjur kecewa banget ya sama dirinya dia, sehingga ya kayak kamu tuh masih mengabaikannya ya, masih nggak ngerespon dirinya dia karena terlalu banyak sekali rasa sakit hati dan kekecewaan. Dan di sini tuh memang aku ngerasa ya, sebenarnya tuh banyak sekali ya di circle-circle kamu, di lingkungan-lingkungan kamu, entah teman-teman kamu, keluarga kamu. Sebenarnya di awal tuh sudah banyak yang memperingatkan kamu untuk tidak terlalu intens ya deket-deket sama dirinya dia gitu. Karena bagaimanapun juga keluarga atau circle itu jauh lebih peka daripada dirinya kita. Tetapi karena kamu ya saking bucinya sama dia, saking sayangnya sama dia, sehingga kayak kamu tuh bener-bener ya sudah gitu, nggak dengerin mereka. Dan setelah kamu nyesel, kamu baru sadar gitu ya, ternyata
ya apa yang dikatakan orang-orang tuh bener loh ya, ternyata dia ini orangnya kayak penuh dengan drama ya, ternyata dia ini penuh dengan apa ya, membawa beban gitu ya, membawa luka, trauma yang teramat dalam di dalam hidup aku. Iya memang orang tuh kayak gitu ya, nggak ada ceritanya menyesal di depan, pasti penyesalan tuh di belakang. Cuman yang bisa kamu ambil ya, itu adalah sisi hikmahnya aja. Jadi kayak kamu tuh kedepannya bakal bisa lebih hati-hati dalam memberikan atau menentukan hati ya kepada siapapun. Jadi nggak sembrono lagi ya. Kita akan lihat lagi di sini. Siapakah dia seseorang yang masih ada di dalam pikiran kamu saat ini? Siapakah dia seseorang yang masih ada di dalam pikiranmu saat ini? Siapakah dia seseorang yang masih ada di dalam pikiran kamu saat ini? Oke, aku merasa dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang membuat pikiran kamu merasa bingung. Kenapa? Ya, karena ada beberapa di antara kamu tuh yang merasa dibikin bingung gitu ya. Kamu merasa tidak melakukan suatu kesalahan, tapi sikap dia tiba-tiba berubah. Tiba-tiba dia diemin kamu, tiba-tiba dia cuekin kamu, ya. Kemudian cara dia memperlakukan kamu juga sepertinya sikapnya dingin gitu. Sedangkan kamu tuh nggak tahu gitu ya letak salah kamu tuh di mana. Dan kamu juga tidak menyakiti perasaannya. Tapi kenapa ya? Kau diamkan aku, kenapa kau cuekin aku, kenapa? Ya, kau bersikap dingin sama aku gitu ya. Setidaknya beri aku penjelasan agar aku ini bisa mengintrospeksi diri apa yang harus aku perbaiki, bukan malah kau bikin bingung ya pikiran aku. Karena saat ini tuh ada beberapa di antara kamu tuh yang ngerasa ya bener-bener bingung gitu loh ya, aku ini harus memulai dari mana, aku ini harus perbaiki apanya gitu. Karena ya sebelumnya baik-baik aja, tapi kenapa ya tiba-tiba kau cuekin aku ya, kau diemin aku. Kenapa sikap kamu dingin gitu ya, seolah-olah kamu tuh udah tidak cinta sama aku lagi ya. Bukannya dia nggak cinta, tidak ya, karena ada beberapa di antara mereka ini yang sejatinya tuh dia sedang banyak masalah, tapi dia nggak mau terbuka sama kamu. Entah karena dia jaga perasaan kamu ya, atau karena dia emang nggak mau cerita gitu, karena dia tipikal orang yang tertutup kayak gitu. Kita lihat lagi, siapakah dia seseorang yang masih ada di dalam pikiran kamu saat ini? Siapakah dia seseorang yang masih ada di dalam pikiranmu saat ini? Siapakah dia seseorang yang masih ada di dalam pikiran kamu saat ini? Kita cek dulu. Wow, aku rasa dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang hilang ya, tanpa kabar ya. Dan kamu merasa bahwa akhir dari hubungan kamu ini kayaknya tidak bertujuan gitu loh. Karena ya semakin kamu seriusin dia, kayaknya dia makin terlihat nggak serius gitu. Semakin kamu menjaga komitmen ini, semakin dia tidak bertanggung jawab sama kamu ya. Jadi aku melihat tuh ya saat ini ada beberapa di antara kamu tuh yang merasa kebingungan gitu. Sebenarnya kamu itu masih sayang sama aku atau enggak sih gitu ya. Kalau sayang kenapa kamu menghindar dari aku? Dan kalau enggak sayang kenapa kamu tidak berterus terang? Justru malah kau gantung aku ya dengan hubungan yang terlalu toksik ini. Karena aku melihat ya ada beberapa di antara kamu tuh yang sejatinya udah ngerasa hubungan ini tuh terlalu beracun ya, terlalu toksik banget gitu bagi diri kamu gitu. Cuman ya kamu tuh kamu tuh butuh ya validasi dari dirinya dia, setidaknya biar kamu tuh ya merasa tenang gitu ya, tidak merasa tergantung seperti saat ini gitu. Padahal aku tuh ngerasa ya bahwa kamu sama dia tuh sebenarnya mirroring loh ya. Di awal tuh kamu mirroring sama dia. Tapi nggak tahu kenapa ya dia kesambet angin apa atau ketempelan di mana ya setelah dia traveling. Tiba-tiba ya lama-lama tuh dia udah nggak sejalan lagi ya dengan pikiran kamu ya, sudah tidak sesuai schedule, udah nggak sesuai dengan rencana. Dan kamu sendiri juga ngerasa bingung gitu loh ya. Ini sebenarnya konsep dari hubungan ini tuh kayak gimana sih gitu ya. Konsepnya tuh kayak gimana gitu, kok kamu ini makin kesini kayaknya makin aneh deh gitu ya, kok kayaknya kamu makin kesini makin jauh deh, makin gelap ya aura kamu gitu. Karena ya memang gelap gitu, terus terang ya, hubungan kamu tuh hubungan yang gelap menurut aku gitu. Ya di sini sebenarnya kamu kayaknya memendam suatu emosi ya, memendam amarah gitu. Tapi masih kamu silent ya, masih kamu tahan, masih kamu hold gitu.
Ya sebenarnya ingin juga sih gitu ya, kamu ingin melampiaskan amarah kamu. Tapi berhubung ya ini bukan waktu yang tepat. Dan kamu juga ingin membutuhkan kepastian, jadi ya udah gitu. Kamu hanya bisa diam dan pasrah. Terus kita lihat lagi ya. Di sini bottom of the deck-nya, kenapa dia masih ada di pikiran kamu, siapakah dia orangnya? Oke, dia adalah orang yang sepertinya dia adalah seseorang yang suka kebebasan ya. Jadi kayak ya dia ini suka kebebasan gitu. Jadi kayak ruang gerak dia ini nggak terlalu suka apabila dibatasi oleh pasangannya. Tetapi meskipun demikian ya dia ini bisa menjaga kepercayaan yang sudah kamu berikan kepada dirinya dia gitu. Jadi jangan mentang-mentang dia bebas ya, dia ini bebas sebebas-bebasnya, tidak. Karena dia ini masih bisa menjaga hati perasaan dia untuk kamu. Jadi kayak gitu. Terus kita akan lihat lagi di sini. Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Seperti apa ciri-ciri detailnya dia? Seperti apa ciri-ciri detailnya dia? Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Berikan petunjuk kepada aku. Kita lihat dulu. Wow, dia adalah seseorang yang sepertinya ya, meskipun usia dia udah dewasa, tapi sikap dia ya, atau cara berpikir dia ini masih labil. Karena terlihat dia sepertinya masih belum bisa bijak ya mengelola mental emosional dia dengan baik dan benar. Sehingga ada beberapa di antara kamu tuh yang sering ya menjadi korban amarahnya dia. Gitu, karena dia masih labil gitu ya. Meskipun ya dia ini bukan di apa ya, sudah tidak bisa lagi dikatakan anak-anak. Karena kan dia udah mengenal cinta, artinya dia udah dewasa gitu. Tapi ya nggak tahu kenapa cara berpikir dia ini sepertinya masih labil ya, kayak masih anak-anak gitu ya, kayak masih anak TK gitu ya, yang pengennya di ngertiin terus, disayang terus, tapi nggak bisa ngertiin perasaan kamu. Ya udah gitu. Sampai-sampai ya kamu tuh sering ngerasa takut loh ya. Takut karena ketika dia marah tuh dia orangnya suka frontal gitu ya, nggak tahu, nggak jelas gitu ya, mungkin suka mengeluarkan kata-kata yang nggak semestinya ya, mungkin suka sikap dia, perlakuan dia ini di luar nalar gitu ya, mungkin perlakuan dia terlalu kasar, ada yang kayak gitu. Kita akan lihat lagi di sini seperti apakah ciri-ciri detailnya dia. Wow, langsung kebuka ya. Dia adalah seseorang yang menurut aku tuh terlalu mendewakan uang ya. Jadi kayak terlalu mendewakan duniawi. Sampai-sampai ketika dia sudah berdealing dengan pekerjaannya, ketika dia sudah berdealing ya dengan apa ya, urusan yang berbau dengan keuangan gitu ya. Sampai-sampai kayak kamu tuh bisa menjadi prioritas nomor sekian di dalam hidupnya. Bahkan ya dia bisa mengabaikan kamu ketika dia terlalu sibuk dengan urusan pekerjaannya. Padahal yang kamu minta itu bukan kayak gitu ya. Ya kamu paham gitu, dia sibuk. Tapi yang mbok sesibuk-sibuknya kamu tuh jangan lupakan tanggung jawab kamu ya sebagai seorang pasangan. Setidaknya perhatikan aku meskipun sedetik gitu. Itu yang kamu minta. Karena orang ini tuh ketika dia udah fokus dengan pekerjaannya ya udah gitu. Chat kamu tuh bakal nggak dibalas, telepon kamu bakal nggak diangkat gitu ya. Berhari-hari ya. Yang paling kamu ngerasa sebel ketika ya mungkin chat kamu tuh cuma dibaca doang, nggak ada respon ya. Itu yang bikin kamu tuh bener-bener merasa sakit hati banget sama dirinya dia. Ya memang sisi positifnya dia orangnya pekerja keras gitu ya. Tapi sisi negatifnya dia ya dia ini nggak bisa terlalu banyak memberikan waktu untuk kamu ya. Karena ketika dia sudah berdiri dengan pekerjaannya ya sudah, waktu dia itu lebih banyak tersita ya untuk pekerjaannya. Tapi secara perasaan ya perasaan dia besar ke kamu. Meskipun ya dia masih butuh banyak waktu ya belajar tentang bagaimana cara bisa lebih memahami perasaan kamu kayak gitu. Oke, kita lihat lagi di sini. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia? Seseorang yang masih di pikiran kamu, ciri-ciri detailnya dia. Aku lihat ya, dia adalah seseorang yang sejatinya itu kamu merasa kagum sama dirinya dia. Kenapa? Ya karena selama kamu menjalin hubungan sama dia, ya kamu menganggap gitu bahwa orang ini tuh dia bisa nerima kamu apa adanya.
Terutama mungkin ada ya di antara kamu tuh yang sudah pernah berstatus sebelumnya, kalau cowok berarti kamu duda, kalau cewek ya berarti kamu seorang janda gitu. Tapi ya dia ini mencintai kamu yang tanpa syarat gitu ya. Jadi dia mencintai kamu apa adanya, tanpa melihat kekurangan kamu, tanpa melihat masa lalumu ataupun latar belakang kamu. Jadi itu yang membuat kamu tuh sebenarnya merasa kagum sama dirinya dia gitu. Karena ya nggak semua orang bisa kayak kamu gitu. Tapi ya dengan aku melihat kamu bisa menerima kekurangan aku tuh, ya itu udah lebih dari cukup bagi kamu kayak gitu. Ya awalnya sih aku melihat ya sempat beberapa di antara kamu tuh merasa ragu ya, meragukan cintanya dia gitu. Ini orang benar-benar cinta sama aku atau jangan-jangan ya dia hanya cinta sesaat aja gitu. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, ya kamu melihat ternyata orang ini tuh bersungguh-sungguh ya. Dia ingin jaga komitmen bersama kamu. Terus orang ini juga memang dia orangnya sebenarnya tuh nggak pandang fisik ya. Jadi kayak fisik tuh bukan prioritas utama. Yang penting tuh inner beauty ya. Jadi kayak cantik dari dalam atau ganteng dari dalam gitu ya. Kayak gitu. Kita cek lagi di sini. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia? Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Kita cek dulu. Aku merasa dia adalah orang yang sepertinya pencemburu ya. Jadi ketika dia udah sayang sama seseorang, maka rasa cemburu dia itu bisa luar biasa, bahkan bisa mengalahkan rasa cemburu kamu ke dia. Dan semua itu dia lakukan sebagai bentuk implementasi bahwa tak seorang pun boleh mendekati kamu selain dia, karena kamu adalah milik dia satu-satunya. Jadi ketika dia udah merasa sayang ya sama kamu, ya udah dia memang orangnya kayak gitu. Dia orangnya gampang cemburu, gampang overthinking, gampang berpikir yang tidak tentang dirimu. Jadi di sini tuh pandai-pandai kamu sih jaga perasaannya agar membuat dia itu tidak cemburu sama kamu kayak gitu. Terus dia juga orangnya kayaknya gampang kecewaan ya. Ketika sesuatu tidak sesuai dengan planningnya, tidak sesuai dengan schedule-nya, dia ini orang yang gampang kecewaan gitu. Dan ketika dia udah kecewa, maka sikap cueknya dia bakal muncul. Atau sikap yang tidak menunjukkan bahwa dia merasa mood itu akan muncul kayak gitu. Jadi jangan pernah buat dia selalu merasa kecewa, karena kamu sendiri yang akan menanggung akibatnya ya. Kita cek lagi di sini. Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Seperti apa ciri-ciri detailnya dia? Wow, ini ya, mantap banget, mantap banget. Jadi aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya masih punya keluarga, tetapi karena dia sayang sama kamu, sehingga cinta tuh membutakan segalanya. Dia tahu bahwa ini salah, dia tahu bahwa ini dosa, tapi dia nggak munafik gitu ya. Bahwa dia ini terlalu munafik banget untuk tidak mencintai kamu gitu ya. Jadi ya udah, meskipun ini tuh salah, tapi dia masih tetap melanjutkan kisah cinta dia bersama kamu dan berharap bahwa ada jalan kebaikan ya untuk kamu tuh bisa bersatu sama dirinya dia. Karena menurut aku tuh ya ini bukan salah kamu juga sih gitu ya. Karena dia tertarik sama kamu tuh karena basically pasangannya kayaknya nggak bisa menghargai dia sebagai seorang pasangan. Sedangkan kamu ini jauh berbeda daripada pasangan sahnya. Kamu bisa memperlakukan dia dengan baik, kamu bisa menghargainya, kamu bisa menghormatinya, sehingga membuat dia itu makin sayang sama kamu. Kayak gitu. Bahkan beberapa di antara mereka ini juga kayaknya sering ya berfantasi gitu ya. Kayak misalkan tuh ya berfantasi, kenapa sih gitu ya, aku tuh dulu tidak dipertemukan dengan kamu aja, mungkin aku tidak akan pernah mengalami suatu fase kegagalan. Kenapa aku harus dipertemukan dengan orang yang tidak benar-benar aku cintai gitu ya. Kayak gitu. Terus dia ini juga orang yang menurut aku tuh dia orang yang setia dan susah lepas ya ketika dia udah merasa sayang, cinta banget sama dirinya dia. Jadi meskipun kamu sama dia ini sering ribut kayak Tom and Jerry ya, tapi ya udah gitu, kamu bakal susah lepas dari hidupnya dia. Karena memang ketika dia udah sayang tuh ya maka sayang dia sayang banget. Terus untuk bottom of the deck-nya di sini kita akan lihat dulu ya, siapakah ya ciri-cirinya dia seseorang yang masih ada di dalam pikiran kamu. Aku rasa dia adalah orang yang sepertinya saat ini sedang silent treatment dengan kamu ya. Entah dia ngambek ke kamu atau kamu yang ngambek ke dia.
Yang jelas saat ini kamu sama dia sedang terjebak dalam situasi yang tidak baik-baik aja, yang membuat kamu tuh ogah komunikasi dengan dia, dan dia juga merasa nggak mau komunikasi dengan kamu karena rasa gengsi dia yang begitu besar. Tapi apapun yang terjadi ini tidak mempengaruhi ya kondisi perasaan dia ke kamu, karena sampai detik ini juga aku melihat perasaan dia masih begitu besar terhadap diri kamu kayak gitu. Kita buka tarot dulu ya. Kita buka tarot versi klasik untuk memvalidasi ya. Jadi apa sih ya tanda-tanda semesta tentang dia yang harus kamu ketahui? Apa tanda-tanda semesta tentang dia yang harus kamu ketahui? Ya memang menjalin hubungan tuh tidak semulus ya. Tidak semulus kulit orang Korea. Tapi yang perlu kamu tahu ya, dari ujian tersebut itu merupakan ujian kualitas cinta, di mana apabila kamu bisa melewati, maka kamu akan bisa berbahagia dengan pasangan kamu kayak gitu ya. Dan kamu nggak perlu takut ya, karena masalah itu untuk dihadapi ya. Masalah itu untuk dihadapi. Jadi kamu nggak perlu takut ketika kamu mendapatkan suatu masalah, karena semesta selalu memberikan jalan kayak gitu. Dan di sini aku juga lihat ya tanda-tanda semesta yang harus kamu ketahui tentang dirinya dia. Jadi mungkin bagi kamu yang saat ini tuh udah merasa capek, udah merasa lelah dengan sikapnya dia, dengan tingkahnya dia ya, menurut aku tidak masalah ya, karena dia bertingkah di saat dia masih menjadi pacar kamu. Tapi ketika dia sudah menjadi pasangan sah kamu, semuanya akan berbeda. Dia akan lebih bertanggung jawab, dia akan lebih fokus ke kamu, dia akan menjadi pribadi yang semakin dewasa daripada saat ini. Yang jelas apapun perubahannya, kamu menjadi seorang pasangan harus bisa ya menghargai sedikit pun ya perubahan yang telah dia lakukan demi kamu. Terus di sini ya, aku melihat terutama bagi kamu yang saat ini sedang menjalani hubungan cinta segitiga atau hubungan cinta yang bersegi-segi, pahami juga konsekuensinya, pahami juga resikonya, karena bagaimanapun juga hubungan kisah cinta segitiga itu merupakan hubungan yang tidak dibenarkan ya, dan hubungan yang penuh dengan resikonya. Jadi jangan pernah ya kamu hanya membayangkan sisi bahagianya aja, tapi tidak kamu pikirkan resikonya. Jadi nanti apapun yang terjadi gitu ya, misalkan ada sesuatu hal yang terungkap, ada sesuatu hal yang terbongkar, ya kamu sudah siap menanggung segala bentuk konsekuensinya. Jadi seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga teman-teman semuanya suka ya sama tema readingan malam ini. Dan bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa ya, silahkan langsung saja klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.